Indonesia lolos ke 2026, gua rasa sih bisa berbuat banyak, lumayan sih Kalau kita hari itu jadi pemenang di grup itu, artinya kita kan ngisi posnya Arab Saudi nih. Iya. Berarti kita satu pool sama Uruguay, Spanyol. sama Spanyol, sama Tanjung Verde. Verde. Kita pernah ngelawan Uruguay loh di Jakarta. Mm-mm. Cuma waktu itu kita kalah. Waktu itu Boas Salosa sempat bikin gol tapi tipis kan? ya, tapi akhirnya kita kalah lah. Tapi itu kan udah lama banget. Iya. Nah, apakah kita bisa paling nggak kayak Arab Saudi menahan imbang Minimal 2 poin lah Uruguay. untuk fase grup Iya, gitu fase kan. grup. Kalau Tanjung Verde-nya sih gue yakin. Pemain timnas Indonesia itu di Eredivisie aja Dean James, Iya, Hübner, iya. Van Martin Dong Pas di bahkan main di Ligue A. situ juga kiper, ya kan? Martin Pas, Iya, Emil. Maksud gua kualitasnya mereka udah kualitas Eropa. betul. Pemain diaspora yang pindah ke Liga Super juga sebetulnya kualitasnya mereka mencicipi juga atmosfer Eropa. Betul. Nah, gue yakin sebenarnya kalau misalkan mereka lolos ada di fase grup, bisa lah berbicara banyak. Halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi di podcast Arah Juara yang tayang khusus di YouTube Kompas TV. Nah, di episode kali ini kita akan membahas soal what if Indonesia jika lolos ke Piala Dunia 2026. Karena memang kalau misalkan melihat bagaimana performa tim-tim Asia Timur Tengah lah, agak sedikit zonk nih di Piala Dunia 2026. Ya, untuk membahasnya saya tidak sendiri, ada Bang Daniel Tangkas Sianturi atau sapa di akrab Bang DJ. Halo Bang DJ, apa kabar? Thank you, Mas Baim. Akhirnya ketemu nih sama gue, Iya. Bang DJ nih ya. Emang kalau hostnya TV tuh beda ya katanya ya. Kalau buka tuh kayaknya gue kayak dengerin NU ini kayak gue di TV nih gitu kan ya. Nah, TV dibawa ke podcast nih. Betul, Menarik. makanya. Oke. Jadi lain gitu. Kalau yang podcast lain kan kita ketemu apa kalau biasa sama temen di half break. Oh ya udah. Ya. Tapi kita bikin santai aja ya. Ini Iya santai. untuk episode kali ini, Bang DJ memang agak sedikit halusinasi nih kalau bilang Iya, ngomong. gue sebenarnya. Tapi gue percaya diri kalau misalkan Indonesia lolos ke 2026, gua rasa sih bisa berbuat banyak, lumayan sih kalau ini Gitu ya. PD-nya gue nih, PD-nya. Gitu ya. Bang DJ gimana? Iya. Tapi pertama gue harus ngomong ya. Ini kita berandai-andainya emang agak lucu sih. Agak jauh. Karena gini, gue sebenarnya sudah ada di titik sebagai fans timnas, sudah ada di titik memupuk asa yang baru dengan John Hartman kan. Oke. Apalagi kemarin kita di international Friendly friendly match. match di bulan Juni, 2 pertandingan kita bisa sapu bersih, kita menang dari Oman dan Mozambik ya, 2 negara yang secara peringkat FIFA di atas kita. Jadi kalau tadi ditanya lagi kalau kita berandai-andai ke 2026 Piala Dunia itu, gue tuh kayak sebenarnya mungkin sebagian besar pendukung kita timnas itu kayak ada irisan-irisan. Jadi lu udah luka. move on tapi ini Tapi kan menggores kita luka ngomong lama ya ya. sebenarnya. Karena kan jadi kita akan coba pelatihnya nggak diganti, Oh, oke. coba ini, coba itu. Enggak apa ya kan? berandai-andai namanya juga, Bu. Iya, tapi kalau dibilang coba pelatihnya nggak diganti sama Patrick Kluivert, nyatanya Patrick Kluivert pernah ada di Curacao dan dia bisa Curacao sekarang ada di Piala Dunia. Iya. Tapi ya sudahlah, kalau kita ngomongin berandai-andai, ya kita ngomong berandai-andai sekarang ya. Tapi gini Mas Baim, kita tapping hari ini kan sebenarnya 3 negara Asia masih menyisakan 3 laga terakhir. Iya. Jadi kita punya Asia tuh punya 9 wakil kalau nggak salah. Artinya kan 27 pertandingan nantinya di fase grup. Kalau kita bicara sekarang dari 24, praktis tim Asia itu baru menang 2 kali. Jepang ngalahin Tunisia kalau nggak salah ya. Sama Korea Selatan. 4-0. Berarti 3 kali. Korea Selatan ngalahin Republik Ceko 2-1 dan Australia yang ngalahin masuk zona Asia juga Australia. Ngalahin Turki. Selebihnya berantakan. Yang alhamdulillahnya syukurnya adalah semua wakil Asia di gelaran kali ini bisa bikin gol. Ya, termasuk tim debutan Jordania gitu ya di laga pertama mereka menghadapi Austria meski kalah 3-1 bisa bikin gol. Uzbekistan meski kalah dari Kolombia ada gol juga. Bisa bikin gol 1-3. Irak yang terakhir main di gelaran Piala Dunia tahun 86 meski kalah 1-4 dari Norwegia di laga pertama bisa bikin 1 gol. Ternyata itu satu-satunya gol karena setelah itu mereka kalah 0-3 dari Perancis dan kalah 0-5 terakhir dari
Senegal. Jadi kalau tadi dibilang bagaimana tim-tim terutama di Timur Tengah bermain, agak zonk mungkin iya. Tapi kalau kita bicara Iran, kita ngomong hari ini mungkin Iran bisa lolos ke 32 besar. Iran bisa menahan imbang Belgia, main imbang dengan New Zealand, Ini masuk Iran ya? dan juga main imbang dengan Mesir. Mm-mm. Artinya Iran dengan segala drama, polemik yang harus sekian jam keluar dari Amerika Serikat bisa dapat Tapi 3 lihat poin ini, dan 3 yang agak poin. aneh kayak lihat Qatar, Arab Saudi, itu kan Arab Saudi bahkan pernah kita kalahkan kan. Iya. Nah, ngelihat performa mereka di Piala Dunia kali ini kan, ini kayaknya kualitasnya bisa so-so sama Indonesia loh. Iya, kalau ngomongin Arab Saudi, sebenarnya dia memulai gelaran pesta sepak bola dunia kali ini baik. Dia bisa unggul lebih dulu dari Uruguay sebelum disamakan, bawa pulang 1 poin di laga perdana. Dipermak Spanyol 0-4, tapi sayangnya menghadapi Tanjung Verde atau Cape Verde yang harusnya mereka menang. Kalau mereka menang, mereka sudah pasti lolos Udah aman ya. ke babak gugur. Tapi mereka hanya bisa imbang 0-0 seperti itu. Nah, kalau bicara andai-andai Indonesia, Iya. Indonesia kan sebenarnya kita waktu itu sampai ronde keempat tuh, Mas Baim. Di situ kita ada Arab Saudi dan Irak. Irak. Kalau kita kan kalah 2-3 dari Arab Saudi, kalah 0-1 dari Irak kalau nggak salah ya. Sehingga kita gugur tuh di ronde keempat. Kalau kita hari itu jadi pemenang di grup itu, artinya kita kan ngisi posnya Arab Saudi nih. Iya. Berarti kita satu pool sama Uruguay, Spanyol. sama Spanyol, sama Tanjung Verde. Verde. Kita pernah ngelawan Uruguay loh di Jakarta. Mm-mm. Cuma waktu itu kita kalah. Waktu itu Boas Salosa sempat bikin gol tapi tipis kan. ya, tapi akhirnya kita kalah lah. Tapi itu kan udah lama banget. Iya. Nah, apakah kita bisa paling nggak kayak Arab Saudi menahan imbang Minimal 2 poin lah Uruguay. untuk fase grup Iya, gitu fase kan. grup. Kalau Tanjung Verde-nya sih gue yakin. Bisa ya. Kayaknya bisa gitu. Karena gini Bung DJ, kalau gue lihat pemain timnas Indonesia itu di Eredivisie aja, Dean James, Iya, Hübner, iya. Van Martin Dong Pas di bahkan lagi Ligue A, gitu juga kiper, ya kan? Martin Pas, Iya, Emil. Mas gue kualitasnya mereka udah kualitas Eropa. betul. Pemain diaspora yang pindah ke Liga Super juga sebetulnya kualitasnya mereka mencicipi juga atmosfer Eropa. Betul. Nah, gue yakin sebenarnya kalau misalkan mereka lolos ada di fase grup, bisa lah berbicara banyak. Betul, tapi kan pertanyaannya kalau kita lolos grup, kita lolos dari ronde keempat dan kita masuk ke Piala Dunia, nakodanya siapa yang berangkat? Kalau kita berharap dengan nakoda yang lama, Sintayong yang kita ngomong kayak gitu, ya kan kita lihat ya beberapa kali dengan John Hartman kan sudah 4 kali ya kita mainnya. Kan agak beda tuh kegairahan yang bagaimana membangun sistem permainan antara Sintayong dengan John Hartman beda. Ya kita nggak nyalain juga Sintayong. Bagaimana dia berusaha untuk membuat lini pertahanan lebih aman lebih dulu, kemudian memberikan serangan balik, counter attack. Itu mungkin gayanya Sintayong. Tapi kalau John Hartman kan lain. Langsung. Ciri khas Kanada dia mau serang. Betul. Dia bisa bermain dengan 4 back. Kalau zaman Sintayong dia bermain dengan 3 back misalnya kayak gitu. Dengan 5, dengan 2 pemain sayap yang bisa naik turun. Itu agak beda sih memang. Tapi kalau kita berandai-andai di grup itu, ya mungkin saja ya. Tapi kalau sama Uruguay sih gue nggak ya. Lepas Uruguay di gelaran kali ini kok kayaknya aneh banget. Gue nggak ngeliat lagi Darwin Nunes yang pernah di Liverpool dengan luar biasanya gitu ya. Valverde di Real Madrid pun hilang gitu. Tapi ngebayangin Tom Hai gitu ya. Kemudian siapa striker kita Ole Romeni gitu. Ya mungkin nggak ya dia yang bikin gol ke gawangnya Muslera itu yang main di 5 Piala Dunia, ya mungkin aja seperti itu. Iya. Tapi kalau kita dengan Tanjung Verde, artinya kan kalau kita berandai-andai nih ya, kan sama-sama tim debutan. Iya. Ya mungkin saja kita bisa berbuat banyak. Dan kita lihat tim-tim debutan juga dia mainnya banyak yang walaupun berani menyerang tapi pragmatis kan. Betul. 3 jadi 5 back. Mereka benar-benar menunggu counter attack. Itu GST banget loh, Bung DJ. Iya memang, tapi kan ketika lihat lawannya yang superior kan. Benar, tapi kalau Tanjung Verde ketemu kita mungkin dia tidak akan memainkan lagi seperti dia berhadapan dengan Spanyol atau Uruguay. Tapi Tanjung Verde kan emang luar biasa lah ya. Negara yang tadi sebelum gua datang ke sini katanya populasi penduduk di Cakung aja lebih banyak dibanding di Tanjung Verde gitu. 590 juta ribu. doang. Iya, setengah juta kan. Iya. Seperti itu. Itu kalau kita di grupnya Spanyol. Kalau kita gantiin Irak ya
Ya berat sih kayaknya ya. Kita ngomongin Prancis, juara dunia 2 kali. Norwegia walaupun sudah lama sekali tidak ke pesta sepak bola Ada Haaland dunia itu monster 98, itu. tapi ada Haaland, ada Charlotte, ada si Odegaard gitu ya. Heeh. Itu agak sulit. Senegal dia baru saja di Piala Afrika, gue nggak tahu Yang kontroversinya. soal Maroko Kalau di itu ya. lapangan sih dia juara, tapi ternyata Dicabut ya. dicabut jadi Maroko. Tapi Sadio Mane dan kawan-kawan ya luar biasa. Mungkin kalau kita gantiin posisinya Irak kan bisa sampai ke Piala Dunia juga luar biasa ya. Wah, Dia perjuangan. menang di playoff lawan Bolivia juga kan. Iya. Jadi ya andai kita ke situ ya Tapi sebenarnya sama beratnya lah. sama Kalau beratnya. kalau gue gini Mas Baim. Tentu kalau benar hari itu kita sampai ke Amerika gitu ya, ke utara Amerika, persiapan pasti akan dilakukan. Oke. Pemain yang dipilih kita nggak tahu, tapi pasti pemain-pemain yang dianggap sudah matang untuk turnamen besar ini. Atmosfer beda, gaya situasi juga beda, dan segala sesuatu bisa terjadi di atas lapangan. Buktinya ya kayak Tanjung Verde aja bisa nahan imbang Spanyol. Lepas itu katanya laga perdana yang suka sulit buat tim Matador seperti itu. Tapi kalau bicara misalnya kita nyampe ke sana, gue sendiri kalau berharap minimal bisa bikin gol dulu, habis itu bisa dapat poin. Jadi gue bukan lebih hanya realistis. bukan hanya itu sejarah udah tercipta, ada lagi sejarah buat Iya. wah gila sih. Itu kalau bisa bikin gol dan bikin poin, mungkin kita bikin apapun produknya itu ya, mau podcast itu pasti harus manis itu. Gue yakin itu. Karena ngomongin timnas itu Timnas. Tapi oke, kalau misalkan 2026 udah ongoing, udah berlangsung. Tapi ngelihat bagaimana penampilan tim-tim debutan di 2026, kayaknya kita pede juga ya kalau di 2030 target kita bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau itu harus kita aminkan ya, Ya apalagi tadi gairah sepak bola tanah air, terutama timnas kan lagi luar biasa. Terbukti dengan kehadirannya John Hartman yang, gue rasa ya kalau ngelihat John Hartman memimpin timnas kita bermain dalam 4 kali pertandingan yang gue lihat, dia berdiri di pinggir lapangan, atraktif, cara gaya ekspresif. dia ekspresif. Marah bener-bener marah, ciri khas orang Inggris. Betul ya kan? Ya kendala bahasa tentu tidak akan menjadi persoalan. Kemudian para pemain yang ada di timnas kita juga dengan gaya mereka main di Eropa pun John Hartman juga paham gitu ya. Jadi buat gua kegairan inilah yang harusnya nantinya membuat timnas kita cukup percaya diri pelan-pelan lah. Ini kan bulan Agustus September ada gelaran ASEAN Cup ya. ASEAN Jadi siapa tahu ya walaupun katanya bukan nanti akhir tahun Piala Asia juga tuh kan. Ya Piala Asia. Ya kita pelan-pelan step by step. Dan kalau nanti sampai di kualifikasi Piala Dunia 2030 yang kalau memang masih 48 tim ya. Bisa lah ya. Moga-moga ya. Moga-moga. Paling enggak kalau kemarin kita ronde 3, ya kalau bisa ronde 3 langsung lolos kayak gitu kan. Gue percaya gini, Bung DJ kan, ini Kanada yang lolos ke 32 besar ini, itu skuadnya mayoritas pilihannya Herdman ketika di 2022 itu. Lepas ini dia lolos kan tuan rumah ya. Iya, lolos tuan rumah. Tapi kan menang juga prestasi bagi Kanada, sejarah kan Kanada. Betul. Akhirnya bisa menang pertama kali. Nah maksud gue gini, kalau misalkan Kanada dengan kondisi ruang ganti yang acak-acakan gitu bisa diperbaiki oleh Herdman, Indonesia kenapa nggak bisa? Iya. Cuman kalau misalkan ada apa nih yang bisa ngeganjal Indonesia sampai nggak lolos? Kalau non teknis gue nggak mau bahas ya. Kalau non teknis, takut sih. Kalau non teknis gue nggak mau bahas. Tapi intinya gini, yang jelas kita selalu rasanya wartawan-wartawan olahraga kita termasuk di korporasi kita kan juga selalu bilang bagaimana timnas yang baik terbentuk juga bagaimana liganya kualitasnya ya domestik kita juga kualitasnya semakin baik. Kualitas yang baik itu kan banyak hal, tidak hanya ngomongin teknis permainan di lapangan tapi juga mulai dari pengembangan dari usia dini, kurikulum dan segala macam. Plus wasit, plus macam-macam. Tapi ya gue berharap timnas kita bisa sampai di sana. 2030 kan berarti yang terdekat. Cuma ya memang gue juga lagi ngitung-ngitung. Kalau nggak salah kan 2030 tuh tuan rumahnya juga cukup banyak ya. 6 negara. 6 negara. Argentina, Uruguay, Portugal Spanyol, Maroko ya. Satu lagi ada mungkin di Amerika Selatan juga ada 6 negara. Nah kayak gitu ya. Artinya kan jatahnya Asia harusnya nggak keganggu. Iya kan ya, moga-moga kita bisa nyampe di sana lah. Ya kita berdoa lah gitu. Cuma memang tadi berandai-andai sebenarnya banyak yang ngomongin, "Bang, kalau kita ke Piala Dunia kira-kira gimana itu?" Gila, gue tuh sebenarnya udah gak mau bayangin, tapi ya itu kan jujur tuh jadi mimpi kita semua Bang DJ ketika ngeliat tim-tim di Asia. Wah, ini
kekuatannya bisa lah kita setara sama Qatar, sama Arab Saudi di 2026 ini. Nah, kalau misalkan Indonesia ya udah, yang udah 2026, tentu kita berdoa kalau misalkan di 2030 kita bisa lolos Piala Dunia, wah itu seluruh Indonesia udah sejarah, apalagi sampai tadi kata Bang DJ bisa cetak gol, itu Oh iya. kombo Oh iya, sejarahnya. iya. Oke. Bang DJ terima kasih. Ya. Ini kita udah membahas soal halusinasi kita. Iya, iya. Wah, Ini berandai-andai yang berandai- agak ini sih, agak menguras tenaga. dan menguras hati. tenaga. Tapi semoga menjadi doa Amin, dan kita amin. di 2030 podcast ini bisa hadir dengan membahas tema yang beda, Betul, Indonesia di Piala betul. Dunia. Betul. Kita akhiri podcast kali Siap. ini. Terima kasih sudah menyaksikan Arah Juara. Saya Rahmat Ibrahim. Sampai jumpa. Bye.